Oke, baik anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Oke. Ada teman yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ingat, kalau ada teman yang sakit, didoakan semoga cepat sembuh. Semangat belajar? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan kakak kelasnya pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa hadiah. Doa selesai. Salam kepada kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat? Semangat? Oke, saya mulai dulu. Bagaimana semangatnya? Semangat! Nah, itu ya, kita harus semangat belajar ya. Supaya apa? Kita bisa cerdas, kita bisa membanggakan kedua orang tua kita ya. Karena kita datang ke sekolah ini untuk belajar. Mudah-mudahan cita-cita kita bisa terwujud ya. Nah itu ya. Nah, pentingnya berdoa, pentingnya semangat. Gitu ya. Baik teman-teman semua, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya bertanya-tanya apa itu hijrah. Namun sebelumnya saya bertanya dulu ya, pernahkah kalian pindah sekolah atau ada temannya yang pindah sekolah? Pernah ya? Nah, terus pasti dia pindah sekolah itu atau Anda pindah sekolah sebelumnya itu pasti ada alasannya ya. Misalkan karena orang tuanya pindah tugas ya, ataukah pindah ke rumah orang tuanya, akhirnya dia pindah sekolah. Nah, begitu pun. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebabnya Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, itu. Terus, adapun nanti tujuan ya dari pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti anak-anakku semua akan mampu menjelaskan apa sih sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah nanti kita melakukan pembelajaran ini ya. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini nanti anak-anakku semua saya persiapkan nanti, persilakan untuk membaca bukunya. Nanti setelah itu membaca bukunya, nanti saya bapak akan putarkan video tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Setelah itu nanti saya akan kasih sebuah tugas. Bagaimana tugasnya nanti itu dikerjakan secara berkelompok. Berkelompok nanti saya akan bagi menjadi dua saja kelompok ya. Dua kelompok. Nanti bagaimana nanti? Nanti anak-anak semua akan bertukar pertanyaan. Nanti kelompok satu misalkan membuat pertanyaan, kelompok dua juga membuat pertanyaan. Nanti setelah dibikin pertanyaan itu akan ditukarkan. Itu nanti pembelajaran kita pada hari ini. Setelah dijawab, nanti dipresentasikan di depan kelas sini ya. Paham sampai di sini? Oke, gitu ya. Oke, baik anak-anakku semua. Nah, jadi sebelum kita membaca bukunya ya. Jadi ada semua bukunya ya. Jadi nanti itu bukunya dibaca. Dibaca. Dipahami di situ materinya. Oke. Semangat.
Semangat? Oke, kalau begitu kita menyanyi dulu ya. Breaking dulu supaya tambah semangat. Oke, semuanya perhatian di sini. Oke, 1, 2, 3. Tangan di atas menggerakkan lintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, burung yang rapi siap berdoa. Perhatian. Perhatian. Oke. Kalau begitu, nah sekarang saatnya buka bukunya, ya, buka bukunya dan silakan dibaca materi tentang sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke. Oke, baik, teman-teman semua jadi, sudah dilihat bukunya Pak? Oke, di situ ada gambar. Itu gambar apa itu? Itu gambar siswa baru ya. Jadi, seperti tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa ada siswa baru. Kenapa itu siswa baru? Berarti ada siswa yang pindah ya. Pindah ke sekolah kita misalkan. Tentunya permintaannya, kenapa dia pindah ke sekolah kita? Nanti dia bertanya. Dia mengatakan bahwa alasannya seperti ini. Misalkan tadi ikut orang tua, ataukah misalkan ada keluarganya, akhirnya dia pindah sekolah. Nah itu ya. Nah seperti yang kita pelajari pada hari ini adalah hijrah. Apa itu hijrah? Nah hijrah itu adalah perpindahan. Nah perpindahan atau pindahnya Nabi Muhammad SAW beserta beberapa kaumnya pergi ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy, gitu ya. Jadi apa sebabnya? Sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu. Yang kedua adanya Baiat Aqabah. Baiat Aqabah ini artinya ada orang Madinah yang memanggil Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke sana. Karena di sana itu Islam, agama Islam sudah diterima dengan baik. Ajaran Nabi itu sudah diterima dengan baik. Terus yang ketiga, adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Di Mekah itu, Nabi Muhammad SAW itu disakiti. Begitu ya. Nah, inilah yang menjadi penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, anak-anak semua ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, silakan perhatikan bukunya. Sudah lihat ya bukunya ya? Oke, sekarang silakan dibaca bukunya ya. Namun untuk lebih memperjelas lagi, menambah lagi pengetahuannya tentang materi kita pada hari ini, anak-anak saya minta untuk memperhatikan video di sini ya. Silakan ya. Oke. Memperhatikan. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya,
Misal kamu pernah pindah rumah dari satu daerah ke daerah yang lain, kamu juga bisa disebut hijrah. Materi kali ini kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Pernahkah kalian pindah sekolah? Atau punya teman yang pindah sekolah? Seperti anak pada gambar ini. Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya. Demikian juga Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah, diawali dengan beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Peristiwa Bai'at Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelaskan lagi, Bapak akan tampilkan lagi video kedua, ya. Video kedua. Nah, ini nanti lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun tema kita pada hari ini adalah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik nantinya dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan benar. Pengertian hijrah. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta sebagian kaumnya dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekkah. Baiklah anak-anak, kita akan melihat penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah tidak berkembang karena adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Penolakan yang dilontarkan oleh sebagian besar tokoh Quraisy dimulai dari menuduh Rasulullah SAW gila dan tuduhan lainnya, melakukan intimidasi
kepada pengikut beliau hingga melakukan berbagai propaganda untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan berbagai propaganda untuk menghentikan kegiatan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang terus bertambah, seperti melakukan penghujatan, caci maki, pemboikotan, dan sebagainya. Yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan membantu untuk berdakwah. Baiat Aqabah pertama yang terjadi pada tahun 621 Masehi adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yasrib yang sudah memeluk Islam. Sebagian di antara mereka ialah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, menerima dakwahnya dan beriman kepada beliau SAW pada tahun sebelumnya. Datang di Mekkah menunaikan ibadah haji, mereka pun berjumpa dan membaiat beliau SAW. Adapun penyebab yang ketiga adalah permintaan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Perintah Allah Subhanahu wa taala sudah turun pada Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa terjadi demikian? Karena ketika penganiayaan penduduk Mekah terhadap kaum muslimin semakin hebat, Allah merintahkan mereka untuk berhijrah agar mereka dapat mendirikan agama Allah di negeri saat mereka dapat beribadah kepadanya. Allah memilih Madinah sebagai tanah untuk berhijrah. Sebagai kesimpulan dalam pertemuan ini, pembahasan ini adalah penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yaitu yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak berkembang karena adanya penolakan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan membantu untuk berdakwah. Dan yang ketiga, turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah ada. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, baik teman-teman semua. Nah, tadi kita sudah membaca bukunya, Bapak tadi sudah jelaskan, sudah juga ditambah dengan video yang Bapak tadi lihat tadi tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, apa itu sebabnya. Ya, saya ulangi kembali ya, bahwa hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bersama sebagian pengikutnya, untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy. Apa sebabnya? Sebabnya ada 3. Yang pertama, turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Yang kedua, adanya peristiwa Baiat Aqabah dan adanya permintaan penduduk Madinah untuk mengharapkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di Madinah. Yang ketiga adalah adanya tekanan atau penolakan dari kaum kafir Quraisy. Gitu ya. Nah, jadi sekarang ya tugasnya adalah membentuk kelompok. Ya, kelompoknya saya bagi ya, nanti di samping ini yang 5 orang ya, 1, 2, 3, 5 orang. Jadi 2 kelompok ya. Nah, bagaimana nanti cara kerjanya? Cara kerjanya nanti, membuat 2 pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan. Nah, kelompok 2 juga begitu. Nah, nanti dibantu ditukar. Nanti setelah itu dikerjakan bersama-sama. Setelah selesai, dipresentasikan di depan kelasnya. Oke, paham sampai di sini? Oke, silakan bikin kelompok.
silakan bikin pertanyaan tentang materi. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke, sudah ya. Nah, sekarang langkahnya adalah, nah ini pertanyaannya kelompok 1, silakan dikasih kelompok 2. Kelompok 2 silakan kasih pertanyaannya kepada kelompok 1. Ya. Oke. Nah, silakan dibaca pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalau sudah dibaca, cari jawabannya. Oke? Nah, cari jawabannya. Oke, sudah paham? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 sudah? Oke. Jadi sekarang itu hasil kerja kelompoknya dipresentasikan di sini ya, sesuai tadi arahannya Bapak. Nah, saya mulai dulu dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan di sini. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan materinya, kelompok 2 sudah membuatkan juga materinya. Oke, baik anak-anak semuanya, jadi sudah dipresentasikan tadi materinya, jawabannya dari temannya sudah dipahami. Jadi saya mau tanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan saya apa itu hijrah? Oke ya. Dari saya tulis 1 orang. Oke, ini silakan. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta sebagian kaumnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sudah ada gambaran ya bahwa hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah itu ya. Oke, jadi setelah ini ya, silakan nanti aku kembali kursinya. Kita akan melakukan yang namanya tes formatif ya. Nah, jadi nanti mengerjakan soal dari Bapak terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, silakan diatur kembali kursi.
Jadi semuanya sudah rapi. Oke. Perhatian. 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 Oke. Jadi kita akan mengerjakan tes formatif. Jadi nanti saya bagikan soalnya. Silakan dikerjakan ya. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke. Silakan nanti saya kumpul ya. Oke, anak semuanya, jadi kita sudah melakukan tes formatif ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap anak-anak semua bikin poin-poin ya atau resume tentang apa yang kita pelajari hari ini, apa yang anak-anak ketahui tentang hari ini ya. Oke, jadi ingat bikin resume ya, resume poin-poin yang coba kita pelajari pada hari ini ya, poin-poinnya. Oke, silakan ditulis. Ya, jadi poin-poin ya, yang poin yang dipelajari hari ini. Misalkan tentang ini ya. Misalkan pengertian hijrah, terus apa penyebabnya, itu kita tulis. Nah, gitu ya. Gitu. Baik anak-anak semua, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini ya, sebagai kesimpulannya atau ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Ini silakan. Kesimpulan 1. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW serta sebagian kaumnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. 2. Penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah setelah turunnya perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan hijrah. B. Adanya peristiwa baik Akabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan membantu untuk berdakwah. C. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Oke, itu ya, tepuk tangan dulu teman-temannya. Ya, itu ya. Kesimpulan kita pada hari ini bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hijrah. Dan yang ketiga, adanya permintaan penduduk Madinah atau setelah terjadinya Baiat Aqabah. Nah itu ya. Nah, adapun pengertian dari hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah bersama sebagian kaumnya untuk menghindari tekanan kaum kafir Quraisy. Nah itu ya. Paham sampai sini? Oke, semangat. Semangat. Tetap semangat. Oke, itu ya. Nah, ya supaya pelajaran kita pada hari ini lebih mantap lagi, saya mau bertanya dulu.
siapa yang bisa menyebutkan penyebab hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Oh iya, silakan. Menyebabkan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. A. Adalah karena diturunkan perintah dari Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya. Jadi sudah paham ya tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Penyebabnya itu ada 3, seperti tadi disebutkan oleh temannya. Tepuk tangan temannya. Oke, baik anak semua, saya mau tanya dulu. Bagaimana pelajarannya hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Oke, itu ya. Bagaimana? Sudah paham tentang sebab hijrah Nabi Muhammad SAW? Sudah. Nah, itu ya, berarti kita sudah paham tentang sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke ya, jadi anak semua ingat kerjakan PR-nya di rumah ya. Buka halaman bagian namanya 79. Nah, itu dikerjakan di rumah, itu PR-nya ya. Terus selanjutnya minggu depan kita akan pelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari ini kita belajar tentang sebabnya, pengertian hijrah sendiri, sebabnya Rasulullah SAW hijrah. Jadi minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi perjalanannya dari berangkat sampai di Madinah. Nah, itu ya. Nah, bagaimana perjalanannya? Nah, bagaimana seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nah, itu yang akan kita pelajari di depan. Ya, paham sampai di sini? Ingat, tetap belajar di rumah. Semangat, ya, semangat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya, Oke, jadi mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya ingat ya, anak semua untuk tetap belajar di rumah. Ya, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa ya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai.